Hai semuanya, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang dua kasus, yaitu menjual makanan kadaluarsa, dan yang kedua, memelihara dan jual beli binatang buas secara ilegal. Perkenalkan, nama saya Salva Rebecca dari 12 IP1 nomor absen 29. Nama saya Aurelia Zita dari kelas 12 IPS 1 nomor absen 4. Aku Christina Santoso dari kelas 11 IPS 1 nomor absen 7. Saya akan menjelaskan tentang menjual makanan kadaluarsa yang kami ambil dari kompas.com. Dalam berita ini dijelaskan kasus yang terjadi adalah kasus menjual dan mendistribusikan makanan olahan yang sudah kadaluarsa. Kasus ini terjadi pada Selasa 20 Maret 2018. Dalam berita tersebut juga dijelaskan pelaku dan korban dari kasus ini. Pelakunya yaitu dari pihak PT PRS yang terdiri dari Direktur PT PRS yang berinisial RA, Kepala Gudang di Cengkareng yang berinisial DG, dan Kepala Gudang di Tambora yang berinisial AH. Lalu korbannya yaitu pihak supermarket yang mengambil makanan olahan dari perusahaan ini. Lalu juga ada masyarakat-masyarakat yang membeli di supermarket tersebut. Pelanggaran ini juga sering terjadi karena masih banyak perusahaan, supermarket, toko kelontong ataupun sejenisnya itu yang menjual makanan dan minuman yang masa kadaluarsanya itu sudah melewati standar masa kadaluarsa supermarket di Indonesia. Pelanggaran yang dilakukan PT PRS. Yang pertama, yaitu sebenarnya perusahaan ini itu mengimpor makanan olahan ini secara legal, tetapi batas masa kadaluarsanya ini melewati standar masa kadaluarsa di Indonesia, yaitu selama 8 bulan. Hal ini digunakan PT PRS untuk mendapatkan keuntungan. Mereka mengganti label kemasan untuk mengelabui pihak supermarket dan masyarakat terkait dengan masa kadaluarsa yang sudah mereka tentukan sendiri. Mereka melakukan aksinya ini di 3 gudang milik mereka. Yang pertama di gudang Tambora, yang dimana di sana itu mereka mengganti label dari kemasan tersebut sesuai dengan kadaluarsa yang sudah mereka tentukan. Lalu yang gudang kedua ini ada di Cengkareng untuk mendistribusikan barang ke Jabodetabek, Bali, Pekanbaru, dan Medan. Lalu gudang ketiga ini ada di Hayamuruk untuk mengecek kenapa kasus ini tuh melanggar pasal 489 sampai 500 KUHP, khususnya pada pasal 501 ayat 1, karena perusahaan ini tuh menjual, mengedarkan makanan yang kadaluarsanya ini tidak sesuai dengan standar masa kadaluarsa di Indonesia. Hal ini dapat mengganggu kesehatan masyarakat yang membeli produk pelanggaran pidana yang dilakukan oleh PT PRS ini. Yang pertama, mereka menerima makanan olahan yang masa kadaluarsanya ini tidak sesuai dengan standar masa kadaluarsa supermarket di Indonesia. Yang kedua, mereka mengganti label masa kadaluarsa makanan olahan tersebut menjadi baru. Dan yang ketiga, mereka menjual dan mengedarkan makanan olahan yang masa kadaluarsanya ini tidak sesuai dengan standar kadaluarsa di Indonesia. Kasus ini tuh, adapun upaya dari polisi dan jaksa dalam menangani kasus ini. Yang pertama, polisi itu menyita 96.060 produk impor. Kedua, polisi ini juga menginvestigasi dan menyelidiki tentang PT PRS. Polisi ini juga menangkap direktur dari PT PRS ini di kepala gedungnya di Cengkareng, kepala gedung di Tambora, yang didapatkan pelaku terkait dengan undang-undang pada pasal 62 ayat 1, Jo pasal 8 ayat 1 dan 3 UU RI nomor 8 tahun 1999 yang membahas tentang perlindungan konsumen. Pelaku dari menjual makanan kadaluarsa ini itu menurut undang-undang ini harus dipenjara paling lama 5 tahun dan harus membayar denda sebanyak 2 miliar rupiah. Nah, pada pasal 143 Jo pasal 99 UU RI nomor 18 tahun 2012 yang membahas tentang pangan, dalam pasal ini itu pelaku harus dipidana penjara paling lama 2 tahun penjara dan juga harus membayar denda paling banyak 4 miliar rupiah. Kesadaran hukum terkait kasus ini. Yang pertama, kita itu harus bersikap jujur dalam melakukan sesuatu. Nah, khususnya dalam hal berdagang. Jika kita melakukan sesuatu, seharusnya tidak merugikan orang lain yang hanya semata untuk mendapatkan keuntungan. Dalam kasus memelihara buaya di rumah dan juga terlibat jual beli satwa lindung ini, kasusnya itu ada 2. Yang pertama, itu dia memelihara buaya di rumahnya, dan yang kedua, dia melakukan jual beli satwa secara ilegal. Terjadi pada tanggal 17 Februari 2021 pada jam 9:08 WIB. Pelaku dari kasus ini itu ada 6 orang warga Bantul, yang 2 orangnya ini itu di bawah umur, yang 3 orangnya ini memelihara buaya dan juga memperjualbelikan satwa lindung secara ilegal. Korbannya itu masyarakat warga Bantul juga. Ini pernah terjadi di Indonesia karena masih banyak masyarakat yang memelihara hewan buas secara ilegal. Identifikasi pelanggaran ini bisa terjadi karena pertama, pelaku pemelihara buaya ilegal mendapatkan buaya secara online dengan harga 700.000 sampai 1.300.000. Terus juga memiliki grup di media sosial untuk berkomunikasi tentang pemeliharaan dan jual beli hewan secara online. Lalu ditemukan adanya transaksi penjualan hewan lindung pada grup media sosial.
Dan yang terakhir, adanya laporan dari warga setempat tentang buaya muara yang dipelihara oleh salah satu tersangka di rumahnya. Kasus ini melanggar dari pasal 489 sampai 502 KUHP, khususnya pada pasal 490 ayat 4. Karena melanggar peraturan pemeliharaan binatang buas tanpa melaporkan pada polisi atau pejabat lain, dianggap tidak menaati peraturan yang diberikan oleh pejabat. Selanjutnya, pelanggaran pidana yang dilakukan pelaku tersebut adalah yang pertama yaitu memelihara buaya di rumahnya secara ilegal, lalu menjual buaya muara dan lapi-lapi moncong putih di media sosial secara ilegal. Upaya polisi dan jaksa dalam kasus ini adalah yang pertama yaitu polisi bergerak ke daerah Bantul dan Seman, kemudian menemukan 5 ekor buaya muara dengan panjang antara 110 cm hingga 178 cm, serta 14 ekor lapi-lapi moncong putih yang diduga hasil perniagaan, serta menangkap pelaku yang dibawa ke Mako di Polaruit Polda DIY untuk menjalani pemeriksaan. Lalu polisi menangkap 3 orang yang terlibat dalam pemeliharaan buaya muara di rumahnya, dan 3 orang lainnya terlibat dalam perniagaan buaya muara dan lapi-lapi moncong babi. Lalu jaksa memberikan hukuman yang sesuai dengan pasal 40 ayat 2 junto pasal 21 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Selanjutnya itu sanksi yang didapatkan pelaku. Pertama, sesuai dengan ayat 40 ayat 2 junto pasal 21 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, para pelaku terancam hukuman paling lama 5 tahun penjara atau denda paling banyak 1 juta rupiah. Sedangkan untuk pelaku di bawah umur akan diproses hukum dengan sistem Undang-Undang Peradilan Anak. Sedangkan hukum terkait kasus ini yaitu pertama, ketika kita ingin memelihara binatang lindung atau buas, sebaiknya kita minta izin kepada pihak yang berwenang.